Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa sih otot jantung itu. Otot jantung itu adalah salah satu dari 3 jenis otot yang ada di dalam tubuh manusia. Dan fungsi otot jantung sangat krusial bagi kehidupan manusia, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh untuk menjaga proses sirkulasi darah yang baik. Letak otot jantung ada di dinding jantung. Otot jantung juga termasuk ke dalam otot tidak sadar yang tetap bekerja sepanjang waktu tanpa perlu diperintah. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar otot ini, mari kita simak berbagai fungsi, struktur, dan ciri-ciri otot jantung beserta kemungkinan masalahnya. Selanjutnya, fungsi otot jantung. Fungsi otot jantung adalah menjaga jantung supaya bisa terus memompa darah ke seluruh tubuh. Salah satunya, ciri-ciri otot jantung yang khas adalah otot ini mampu bekerja tanpa sadar, berbeda dengan otot rangka yang dapat dikendalikan secara sadar. Otot jantung bekerja secara otomatis tanpa dikendalikan. Fungsi otot jantung juga dapat dijalankan berkat sel khusus yang disebut dengan sel pacu jantung atau pacemaker. Jaringan otot jantung akan menerima sinyal dari sistem saraf. Sinyal ini dapat memicu sel pacu jantung untuk mempercepat atau memperlambat detak jantung. Sel pacu jantung kemudian meneruskan sinyal pada sel otot jantung lainnya yang terhubung sehingga menghasilkan gelombang kontraksi otot. Kondisi ini menyebabkan jantung berdetak dengan kemungkinan fungsi otot jantung untuk memompa darah keluar atau masuk jantung. Selain memiliki fungsi, jantung juga memiliki struktur dan ciri-ciri otot jantung. Struktur dan ciri-ciri otot jantung berbeda dengan otot lainnya. Ciri-ciri otot jantung meliputi kombinasi otot lurik atau otot polos. Otot jantung memiliki tampilan layaknya otot lurik, tapi fungsi otot jantung bekerja tanpa dikendalikan seperti otot polos. Otot jantung juga memiliki ciri-ciri lainnya yang bisa dikenali. Yang pertama, letak otot jantung hanya terdapat di jantung. Lalu otot jantung bekerja tanpa dikendalikan secara sadar seperti otot polos. Warnanya juga seperti otot lurik dan berbentuk silinder bercabang. Kebanyakan juga berinti tunggal atau hanya memiliki satu inti. Sementara itu otot jantung juga terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, sel otot. Sel otot jantung bentuknya lentur, kuat, dan saling berhubungan. Otot ini juga memiliki inti sel di tengahnya. Lalu mitokondria. Pada sel otot terdapat mitokondria yang juga disebut dengan pembangkit tenaga sel. Mitokondria berfungsi untuk mengubah oksigen dan glukosa menjadi energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Lalu filamen miosin dan aktin. Otot jantung tampak lurik atau bergaris di bawah mikroskop karena terdiri dari filamen tebal dan gelap berupa protein miosin, serta filamen tipis ringan yang mengandung aktin. Saat sel otot berkontraksi, filamen miosin dan aktin menarik satu sama lain sehingga sel menyusut. Lalu sarkomer. Sarkomer merupakan salah satu unit jaringan otot yang berbentuk dari filamen miosin tunggal yang di kedua sisinya terhubung pada dua filamen aktin. Lalu ada diskus interkalaris. Diskus interkalaris adalah persambungan antara dua sel otot yang berfungsi menghubungkan sel otot satu sama lain. Lalu gap junction. Gap junction adalah kanal yang terdapat di dalam diskus interkalaris. Bagian ini berfungsi untuk menyampaikan impuls listrik dari satu sel otot ke otot lainnya, sehingga fungsi otot jantung bisa berjalan dengan baik, tepatnya dengan berkontraksi secara terkoordinasi. Lalu desmosom. Desmosom adalah struktur lain yang terdapat di dalam diskus interkalaris selain gap junction. Salah satu bagian dalam struktur jantung ini berfungsi untuk membantu menyatukan serat otot jantung dan menahan serat otot jantung selama berkontraksi. Lalu ada inti sel. Inti sel atau nukleus merupakan pusat kendali sebuah sel yang di dalamnya terdapat semua materi genetik sel. Inti sel juga merupakan tempat perkembangan dan metabolisme sel. Salah satu ciri-ciri otot jantung adalah kebanyakan selnya hanya memiliki satu inti. Sebagian yang lebih jarang mungkin memiliki 2, 3, dan 4 inti, tapi itu jarang. Jantung juga memiliki masalah yang biasanya terjadi pada otot jantung. Seperti otot lainnya dalam tubuh manusia, otot jantung juga tidak lepas dari masalah. Salah satu masalah utama yang bisa terjadi pada otot ini adalah kardiomiopati. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi otot jantung sehingga menjadi lebih sulit memompa darah. Di sini ada jenis-jenis gangguan otot jantung yang bisa terjadi. Yang pertama, kardiomiopati hipertrofi. Kardiomiopati hipertrofi adalah kondisi otot jantung yang membesar dan menebal tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini lebih sering terjadi pada bagian ventrikel atau ruang bawah jantung. Lalu ada kardiomiopati dilatasi. Kardiomiopati dilatasi adalah kondisi yang ditandai dengan otot jantung pada ventrikel mengalami pembesaran dan menjadi lebih lemah. Kondisi ini membuat ventrikel lebih sulit memompa darah dan membuat seluruh jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu kardiomiopati restriktif adalah kondisi yang lebih sering terjadi pada lansia, yakni ketika otot jantung pada ventrikel menjadi kaku sehingga jantung tidak bisa merenggang dan mengisi darah dengan baik.
Lalu ada displasia ventrikel kanan aritmogenik. Displasia ventrikel kanan aritmogenik ini ditandai dengan jaringan otot jantung di ventrikel kanan berubah menjadi jaringan parut yang kaya lemak atau serat. Kondisi ini dapat menyebabkan aritmia atau gangguan irama jantung. Tidak semua kasus kardiomiopati menimbulkan gejala. Namun, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti kesulitan bernapas, terutamanya saat berolahraga, kelelahan, serta pembekakan pada kaki, perut, atau pembuluh vena di leher.